Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini aku mau bahas tentang seorang aktor legendaris, yaitu Jackie Chan. Kayaknya nggak mungkin ya ada yang nggak tahu nama aktor yang satu ini. Meskipun aku belum nontonin semua film-filmnya, tapi aku mau bahas tentang kisah hidupnya. Nah, ceritanya ini lumayan panjang karena 3 generasi sekaligus. Mulai dari orang tuanya Jackie Chan-nya sendiri sampai anak-anaknya Jackie Chan. Nah, biar nggak kepanjangan, videonya aku bikin dalam beberapa part ya. Untuk video kali ini kita bahas tentang keluarganya Jackie Chan dulu ya. Kisah hidup keluarganya Jackie Chan ini terjadinya pada masa-masa perang. Jadinya tuh penuh dengan perjuangan dan ada sedih-sedihnya gitu. Karena menarik, kisah hidup keluarganya Jackie Chan ini sampai dibikin film dokumenternya dan film romantisnya loh. Nah, kita mulai aja ya. Ayahnya Jackie Chan lahir dengan nama asli Fang Taolong. Dia mengaku lahir di Shantung dan merupakan keturunan dari Fang Xuanling, yaitu seorang perdana menteri dari dinasti Tang. Meskipun begitu, beberapa ahli meyakini kalau dia itu sebenarnya lahirnya di Anhui dan bukan merupakan keturunan dari Fang Xuanling. Beberapa sumber mengatakan kalau dia itu lahirnya di tahun 1914. Tapi ada juga sumber yang mengatakan dia lahirnya itu di tahun 1915. Menurut Fang Taolong, masa kecilnya itu relatif sulit sehingga dia itu tinggalnya berpindah-pindah daerah, salah satunya ke Anhui. Lalu karena dia itu waktu kecil bandel dan gak suka belajar, di usia 15 tahun dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Meskipun begitu, sang ayah udah ngajarin dia seni bela diri sejak masih kecil. Dan dia juga sempat mengenyam pendidikan seni bela diri selama 3 tahun. Nama gurunya Fang Taolong adalah Nyonya Chang. Meskipun kakinya kecil, tapi dia itu jago banget seni bela dirinya dan kalau nendang itu tinggi banget. Mereka latihan selama 3 tahun setiap hari mulai dari jam 6 pagi. Selesai pendidikan seni bela diri, ayahnya masih merasa kalau Fang Taolong itu harus didisiplinkan, sehingga dia mengirim Fang Taolong ke Shanghai untuk bekerja di sebuah toko kain milik temannya selama beberapa waktu. Ayah Fang Taolong juga berteman baik dengan Jenderal Gu, seorang tentara revolusioner nasional Cina yang kemudian menjadi kepala staf tentara Chiang Kai-shek. Setelah selesai bekerja di toko kain, ayahnya memperkenalkan Fang Taolong ke Jenderal Gu. Karena memang memiliki kemampuan seni bela diri yang baik, Jenderal Gu pun mempekerjakan Fang Taolong sebagai pengawalnya. Nah, selama bekerja dia dibekali dengan senjata api. Sayangnya suatu hari dia nggak sengaja menembakkan senjata apinya. Karena kaget dia menjatuhkan senjata itu, kemudian senjata itu muter-muter dan bikin kaget semua orang. Karena hal ini dia akhirnya dipecat dan kembali lagi ke rumah ayahnya. Setelah itu Fang Taolong kembali mendapatkan pekerjaan di kapal kargo Mitsubishi di Wuhan. Dia memimpin 6 orang secara terang-terangan memperdagangkan linen tanpa izin resmi. Saat itu harga linen di Nanjing itu mahal banget. Jadi mereka beli linen di Wuhu lalu ditukar dengan garam di Nanjing. Menurut Fang Taolong, kegiatan yang mereka lakukan bukanlah penyelundupan. Karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur tentang kegiatan perdagangan yang mereka lakukan. Ketika para pekerja Jepang tiba di Nanjing untuk mencari pekerjaan, mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pekerjaan yang dilakukan oleh Fang Taolong dan rekan-rekannya. Sehingga mereka menuduh Fang Taolong melakukan penyelundupan dan melaporkan mereka ke otoritas Jepang. Setelah itu, Fang Taolong dan ke-6 rekannya ditangkap pihak otoritas Jepang dan ditahan selama 4 hari. Di hari keempat mereka diikat dan dibawa untuk menyaksikan kegiatan eksekusi yang akan dilakukan oleh tentara Jepang. Saat itu mereka akan mengeksekusi 1 orang. Setelah melihat kegiatan eksekusi itu, mereka jadi ketakutan. Ada yang pingsan, ada yang jadi nggak nafsu makan, dan ada yang jadi sakit. Seminggu kemudian mereka kembali dibawa untuk menyaksikan kegiatan eksekusi. Kali ini yang akan dieksekusi ada 9 orang. Pemandangan ini katanya bikin mereka jadi hampir gila saking terguncangnya. Setelah itu pecah perang antara Cina dan Jepang. Dengan bantuan koneksinya, Fang Taolong dan beberapa rekannya berhasil keluar dari penjara. Dari 7 orang yang dipenjara, cuma 5 orang yang berhasil keluar hidup-hidup. Setelah itu Fang Taolong berhenti bekerja di kapal
dan minta bantuan ke Jenderal Gu. Kali ini dia diberi pekerjaan di Biro Intelijen Kantor Administrasi sebagai agen rahasia nasionalis. Menurutnya saat itu pemerintahan nasionalis sangat korup, sehingga gaji mereka nggak bisa buat beli apa-apa. Karena harga barang-barang jadi mahal banget. Roti aja katanya harganya meroket sampai ke harga yang nggak masuk akal. Fang Taolong dan timnya kan merasa mereka kerja itu kan untuk dapat uang. Ini kok gajinya nggak bisa buat beli apa-apa. Akhirnya Fang Taolong memimpin timnya yang terdiri dari 38 orang rame-rame pergi ke markas besar di Shanghai. Saat itu mereka pergi ke sana dengan tujuan untuk resign rame-rame. Dalam perjalanan ke Shanghai, Fang Taolong sebagai pemimpin tim menjadi sasaran pembunuhan sebanyak 2 kali. 1 peluru berhasil menembus betisnya. 1 peluru lagi berhasil merusak kulit di ubun-ubun kepalanya. Beruntung dia berhasil selamat. Tapi dia nggak tahu siapa pelakunya karena nggak ada 1 orang pun yang ditahan atas kejadian ini. Setelah itu, perang antara Cina dan Jepang kan semakin hot. Jepang udah berhasil menguasai beberapa daerah di Cina. Fang Taolong pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun ternyata kota itu udah hancur karena serangan udara. Kedua orang tuanya dan kakak perempuannya sudah meninggal dalam serangan tersebut. Dia sempat melarikan diri ke Chongqing, lalu kembali lagi ke Anhui. Akhirnya dia memutuskan tinggal sendirian di reruntuhan Anhui. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Yin. Pada awalnya Yin meminta pekerjaan ke Fang Taolong, namun dia malah melamarnya. Keduanya kemudian menikah dan memiliki 2 orang putra bernama Fang Shede dan Fang Shesheng. Sayangnya setelah itu Yin didiagnosa menderita kanker serviks. Karena pengobatan yang ada pada saat itu belum secanggih sekarang, akhirnya Yin cuma bisa terbaring di tempat tidur sambil menahan kesakitan. Nah, saat itu Fang Taolong dengar-dengar kalau opium itu bisa dijadikan obat pereda nyeri. Karena dia nggak ngerti cara penyajiannya, akhirnya Fang Taolong mempekerjakan seorang pembantu untuk memberikan opium ke istrinya sebagai obat pereda nyeri. Karena hal ini terjadi secara terus-menerus, lama-kelamaan uang Fang Taolong habis. Istrinya pun meninggal pada tahun 1947. Saat itu, Fang Shede baru berusia 7 tahun, sedangkan Fang Shesheng baru berusia 2 tahun. Ketika perang saudara di Cina pecah, terjadi bentrokan antara komunis dan nasionalis. Bentrokan ini berakhir dengan kemenangan komunis. Karena hal ini, banyak nasionalis yang melarikan diri ke Taiwan maupun Hong Kong. Karena Fang Taolong pernah bekerja sebagai agen rahasia nasionalis, dia pun merasa kehidupannya terancam, sehingga dia berencana untuk melarikan diri meninggalkan kedua anaknya, tanpa pemberitahuan dan tanpa pamit. Jadi pagi-pagi bangun, Fang Shede dan Fang Shesheng menemukan ayahnya udah hilang. Setelah itu keduanya ditemukan polisi dan diasuh secara diam-diam sama teman-temannya Fang Taolong. Karena mereka juga takut ditangkap kalau ketahuan ngebantuin anaknya mantan agen rahasia nasionalis. Saat sedang bersembunyi di Shanghai, Fang Taolong mengubah namanya menjadi Chan Ceping. Dia juga bertemu dengan seorang perempuan bernama Lily Chan. Orang tua Lily Chan memiliki toko kelontong di Wuhan. Suami pertamanya bekerja sebagai pembuat sepatu, lalu kemudian bekerja di stasiun kereta api. Sayangnya, suami pertamanya meninggal dunia akibat serangan udara. Kejadian ini membuat Lily Chan harus sendirian membesarkan kedua putrinya. Saat itu Yulan masih berusia 12 tahun, sedangkan Kuilan masih berusia 4 tahun. Karena nggak punya uang, Lily Chan pun pergi ke Shanghai untuk bekerja sebagai pembantu. Dia meninggalkan kedua putrinya dan berbohong kepada mereka dengan mengatakan akan kembali. Padahal enggak. Sedihnya karena hal ini, putrinya yang masih berusia 12 tahun jadi harus bekerja untuk membantu neneknya dan menghidupi diri sendiri dan adiknya. Di Shanghai, Lily Chan dengar-dengar kalau dagang opium itu sangat menguntungkan. Dia pun mengambil resiko dengan membeli opium. Saat itu Charles Chan bekerja di pelabuhan dan menangkap basah opium yang disembunyikan sama Lily Chan.
Namun karena melihat Lily Chan menggunakan bunga biru di rambutnya, dia pun melepaskan Lily Chan. Menurut buku biografinya, pada masa Perang Cina, bunga putih di rambut artinya kehilangan orang tua, sedangkan bunga biru artinya kehilangan anak dan atau suami. Setelah itu, Lily Chan dan Charles Chan yang punya banyak kemiripan kisah hidup pun menjadi teman baik. Selanjutnya, Lily Chan beralih ke perjudian. Dia berhasil menang berkali-kali dan jadi terkenal di Shanghai. Dia dikenal sebagai kakak dan diperlakukan dengan sangat hormat. Namun setelah keberuntungannya habis dan selalu kalah, dia terpaksa menggadaikan semua perhiasan dan pakaiannya. Mendengar hal ini, Charles Chan membantu mengembalikan semua barang-barang yang digadaikan oleh Lily Chan. Setelah itu, Lily Chan berhenti berjudi. Keduanya kemudian pindah ke Hong Kong di awal tahun 1950-an. Atas bantuan temannya, Charles Chan bekerja untuk kedutaan Amerika di Hong Kong. Dia bekerja serabutan, mulai dari bersih-bersih sampai berkebun dengan bayaran yang kecil. Setelah itu, dia belajar cara memasak dan menjadi koki di kedutaan besar Amerika dengan gaji lebih tinggi. Di tanggal 7 April 1954, Lily Chan melahirkan putra pertama mereka dan diberi nama Chan Kong Sang, yang artinya lahir di Hong Kong. Di kemudian hari, Chan Kong Sang lebih dikenal dengan nama Jackie Chan. Keluarga berisi 3 orang itu kemudian tinggal di rumah besar di Kedutaan Besar Amerika di Hong Kong. Lily Chan kemudian ikut bekerja di sana sebagai pembantu. Menurut banyak sumber, Jackie Chan adalah anak yang nakal dan gak suka sekolah. Di usia 7 tahun dia berhenti sekolah dan dimasukin ke China Drama Academy untuk dididik sama Master Yu Chim Yen. Di tahun 1960-an, bosnya Charles Chan dipindahkan ke Australia. Sehingga demi keluarganya, Charles Chan harus ikut pindah ke Kedutaan Amerika Serikat di Australia. Charles Chan pindah duluan ke Australia. Setelah berhasil mengumpulkan uang, Charles meminta Lily menyusul. Dia kemudian ikut bekerja di sana, sedangkan Jackie Chan ditinggalkan dalam perawatan Master Yu Chim Yen. Charles dan Lily nggak pernah pulang selama 10 tahun, tapi mereka rutin kirimin uang dan rekaman suara untuk Jackie Chan. Saat Jackie Chan lulus dari China Drama Academy di usia 18 tahun, Charles dan Lily langsung pakai semua penghasilan mereka untuk beliin dia sebuah apartemen di Hong Kong. Di tahun 1985, Charles minta bantuan seorang temannya yang bekerja di Kedutaan Besar Cina di Australia. Lewat temannya, dia berhasil menemukan Fang Sete dan Fang Seseng. Keduanya tentu aja udah dewasa. Mereka berusia sekitar 40 tahunan dan udah bekerja. Pas ketemu, keduanya nangis dan bilang kalau mereka itu sangat menderita. Charles bilang kalau dia juga menderita kerja di negara orang. Tapi kalau dia nggak pergi, ya mungkin keadaannya bisa jauh lebih buruk. Setelah itu, Charles jadi sering mengunjungi mereka dan keluarga mereka di Anhui. Dia juga memberikan uang untuk merenovasi kampung halamannya. Lily juga berhasil menemukan kedua putrinya tanpa kesulitan besar. Kuilan bahkan ikut pindah ke Australia untuk merawat ibunya. Di tahun 1988, Charles Chan muncul sebagai cameo di filmnya Jackie Chan berjudul Police Story 2. Dia juga sering muncul sebagai cameo di film-film lainnya. Pada tahun 2003, kisah perjalanan hidup Charles Chan diceritakan dalam sebuah film dokumenter berjudul Jejak Naga, Jackie Chan dan Keluarganya yang Hilang. Sampai dengan pembuatan film dokumenter ini, Jackie Chan mengaku belum pernah ketemu sama Fang Sete dan Fang Seseng. Pada 28 Februari 2002, Lily Chan tutup usia di usia 86 tahun. Pada 26 Februari 2008, Charles Chan menyusul karena menderita kanker prostat. Keduanya dimakamkan berdampingan di Canberra, Australia. Di tahun 2015, film yang menceritakan tentang kisah cinta antara Charles Chan dan Lily Chan dirilis. Film tersebut berjudul A Tale of Three Cities. Sekian cerita hari ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun kesalahan dalam penyebutan nama. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya.